Baik pemirsa, masih di Geria Mas Dalam Segara. Saat ini saya kembali mewawancarai ide Mas Dalam Segara terkait dengan keberadaan cerita ataupun permasalahan dan konflik yang selalu terjadi ketika dikumandangkan tentang Dewa Baruna yang dipercayai oleh masyarakat Hindu sebagai penguasa lautan dan samudra. Kemudian digadang-gadang ataupun sering sekali menuai konflik ketika disandingkan dengan beliau Sang Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Seperti apa sebenarnya pemahaman melalui ilmu metafisika ataupun mata waskita dari beliau sosok Idemas Dalam Segara? Bersama saya Jurita Pakansen Lobby Omnivora. Berikut liputan melalui wawancara eksklusif bersama Idemas Dalam Segara. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Idemas Dalam Segara kali ini terkait dengan banyaknya polemik yang menuai kontroversial terkait keberadaan dengan Dewa Baruna sebagai penguasa daripada lautan dan samudra. Begitu pula dengan keberadaan Kanjeng Ratu Kidul yang dipercaya juga berkuasa atas laut selatan dan beberapa laut di Bali. Hal ini senantiasa menuai polemik dan kontroversial di media massa atas keyakinan-keyakinan yang berbeda. Sementara seperti itu pemahaman publik terhadap keberadaan beliau, bagaimanakah dari sosok mata waskita beliau Idemas Dalam Segara? Simak perbincangan saya. Ida, terkait dengan banyaknya kontroversial di sosial media tentang pemberitaan antara Hindu yang memiliki pakem Dewa Baruna sebagai penguasa daripada lautan ataupun samudra dengan keberadaan Ratu Kidul itu sendiri kadangkala menjadi konflik tersendiri dan selalu berujung umpatan ataupun rasa kesal di hati. Seperti apa sebenarnya dari mata waskita dan ilmu metafisika dari Ide menelaah tentang dua sosok daripada spiritual tentang keberadaan dewa-dewa itu? Nah, sederhana sebenarnya. Tadi puniki. Kita harus pahami dong puniki. Trimurti, Brahma, Wisnu, Iswara atau Siwa. Atau Siwa, Siwa, ada Siwa Paramasiwa, Siwa Istis di Bali. Wisnu, Wisnu nika melambangkan sebuah air. Beliau nika pun memiliki bawahan Baruna. Nah, sebenarnya sama seperti negara niki. Kan mungkin langsung presidennya ngambil lagi, makanya ada betara-betara, makanya di setiap linggih nikah ada betara-betaranya. Karena tugas kita sebagai manusia, pagi beliau kan setiap hari kan kita berdoa. Karena mungkin beliau nikah memberikan kita langsung A, B, C, D gitu. Pasti mereka nikah memiliki bawahannya sendiri. Nah, beliau bawahan mereka nikah memiliki juga bagian-bagian lagi mereka nikah. Nah, kalau Ratu Segara Kidul, nah, atau Ratu Nawamulan nih, ke yang salah nikah. Nama lain beliau ya, Ratu Nawangwulan, Ratu Dewi Nawangwulan. Nah, beliau ini kan adalah manusia Betara. Beliau ini di pesisir pantai Jawa kan. Kidul ini kan adalah arah selatan sebenarnya. Karena beliau pemoksannya atau beliau meyasanya di sana, disebutlah beliau Ratu Segara Kidul. Segara kita tahu itu pasti di pantai. Nah, banyak sekali orang Bali menganggap bahwa Ratu Segara Kidul ini kan bukan Betara di Bali. Nah, sama sekarang seperti Atunia Sakti. Ada nggak beliau? Kan tidak dituliskan nih ke beliau. Menurut kepercayaan sendiri. Nah, Dangyang beliau nih adalah guru beliau spiritual, sama seperti Ratu Segara Kidul pun beliau termasuk Dangyang ya beliau, karena beliau mengajarkan dharma-dharma pada saat itu. Mungkin saja lontarnya atau tulisan beliau sudah lapuk dimakan zaman. Yang kita tahu hanya beliau nama-nama beliau saja. Maka dari itu kita sendiri di Bali niki hargailah semua simbol-simbol Tuhan dengan manifestasi betara-betara yang ada di Bali niki. Sama juga kayak Kibawi gitu, Kibawi dari Kelungkung. Banyak orang yang tidak tahu Kibawi niki. Padahal sebenarnya kalau orang yang ngiring Ratu Gede Mas Mecaling pasti akan memahami siapa itu Betara Kibawi niki saat zaman dahulu kala niki. Nah, semua niki memiliki konsepnya masing-masing.
dan wilayah ataupun area masing-masing Ya. ya. Seperti halnya dengan pemahaman Dewa Baruna, menurut Ida apakah memang seluruh daripada kawasan semesta dan samudra itu memang beliau ataukah memang part-partnya tersendiri itu ada asisten-asisten beliau yang ditugaskan Ada. untuk menjaga itu? Ada Nika, tetapi biar tidak salah ucap itu karena setiap orang memiliki versinya masing-masing. Kalau sudut pandang saya sendiri dan sudut pandang Niskala atau spiritual tiang selama tiang terlahirkan menjadi ide seribuan masa segara, setiap segara kan memiliki masing-masing catur segara, ulam agung, ide lembu swana, ide gajah mina, dia mutara baruna. Mereka niki nyatur di Bali sebenarnya. Sama contohnya nih, contoh niki ulam agung dari Karangasem ke daerah pesisir Nusa Dua, beliau jaga segara sana. Dari daerah Uluwatu ujung sana di Lembu Swana, dari daerah Kuta sampai di negara Gajah Mina, dari negara sampai Singaraja Baruna. Karena kan jangankan jauh-jauh, kita bisa lihat bukti sejarahnya atau bukti arcanya beliau di daerah sini pasti Ulam Agung, tidak mungkin tidak. Baruna di Singaraja pasti ada. Gajah Mina daerah sana pasti ada. Di Lembu Swana ini kan sebenarnya banyak orang tidak tahu pahami karena mungkin entah tingkat spiritualnya ataupun di sejarah tidak dituliskan. Ide Lembu Swana itu adalah manifestasi dari Wisnu. Sosoknya seperti apa digambarkan Ida? Singa, belalai gajah. Hampir sama, kurang lebihnya dengan seperti Gajah Mina, Ulam Agung seperti itu, memiliki belalai. Sifat-sifat Wisnu, sifat-sifat pemelihara atau pengayom sebenarnya beliau. Gitu. Ya, maka dari itu jangan kita bisa mengkritik nih ya. Pahami dulu sebelum menghakimi sebuah permasalahan. Sebab agama ini kan kita bisa ukur. Hubungan Tuhan dengan manusia tidak bisa kita ukur. Segara tanpa tepi ya. Ya, maka dari itu kalau bisa kita pahami beliau, pasti kita akan bisa menelaah nih akan bisa kita tahu kenapa kita seperti itu atau kita ngiri yang itu gitu. Sama seperti gini. Agama Muslim, Kristen, Katolik, Buddha. Saya nggak butuh tahu mereka siapa, tetapi saya percaya bahwa mereka ada. Kan seperti itu sebenarnya. Betul. Konsep menghargai sebenarnya itu. Ciptaan Tuhan. Karena kalau kita nggak menghargai beliau kan ciptaan Tuhan juga. Untuk apa kita berbicarain keburuk dan hal-hal gitu. Kita kan berbicara tentang fakta mantan sekarang ini. Itu beliau di Bali kan memang awal beliau kan di Tirta Segarupa beliau napak dumun di Tirta Segara Kidul dumun konsepnya lah dari ini skalanya lah alurnya karena semua betari dari Jawa semua pasti dari arah sana dan Segala rupa nggih. Serupa kalau dagang ini rata dari Perancak beliau gitu. Lulur tiang pun kebetulan tiang kawitan tiang Sidi Mantra pun beliau dari sana juga semua. Lontar ada yang menceritakan tentang keberadaan daripada napaknya Ide Ratu Kidul itu di wilayah Bali sehingga ada ceritanya seperti banyak juga sesunan yang berparab seperti Ide Ratu dalam Kidul seperti itu. Apakah itu memang sudah ada? Sementara beberapa sisi atau beberapa oknum masyarakat sama sekali nggak percaya tentang keberadaan bahwa Ratu Kidul itu ada juga di beberapa belahan tempat di Bali seperti itu. Ini kan sebenarnya masalah konsep alkulturasi sebenarnya kita nih. Masalah keyakinan kita bilang kita tidak bisa paksakan, tetapi kita cukup tahu bahwa mereka itu ada. Kalau kita mau menghargai mereka dulu, kalau tidak pun ampuna. Pada dasarnya kan saat zaman Dumun kan Segara Kidul kan terkenal di Jawi, tetapi karena arus zaman, rasa manusia, batin manusia, tingkatan spiritual orang, beliau pun merasa ada di mana-mana. Sama seperti Tuhan, kita yakin Tuhan ada di mana-mana. Kok kita bilang Tuhan ada di sawah pun ada beliau. Iya piwi apa ke? Ya, Nika. Jadi beliau pun sebenarnya sifat seperti itu. Tapi mungkin yang kita bisa simpulkan di Ratu Segara Kidul adalah keagungan beliau, keanggunan beliau, kerendahan hati beliau lah begitu ya. Karena mungkin semua orang sama rasanya. Kok yang sendiri pribadi beliau ya pengasih. Semua Tuhan itu pengasih, cuman ada hal yang berbeda sih yang terasakan. Nah, rasa niki kan tidak bisa kita ucapkan atau kita utarakan sebab rasa orang itu sudah berbeda-beda. Maka dari itu pahamilah dengan beliau. Dengan cara bagaimana memahami beliau? Mempelajari skala ke lawan skala. Skalanya sejarah beliau. Sebab
bukan lontar ya, tapi purana beliau ada sebenarnya. Purana Segara Kidul itu pun api sampai sejarahnya beliau seperti itu ada. Artinya itu kan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Entah orang lain mau percaya atau tidak kan itu kan hak semua orang. Ide tahu nggak sementara Purana-Purana yang memuat tentang garis besar ide Ratu Kidul itu seperti apa nama Purana atau di mana dilinggihkan atau seperti itu siapa yang memegang? Kalau untuk saat manggil kan tidak ada, cuman dari pengawas spiritual sendiri yang pelajari beliau siapa gitu. Dan beliau pun dari keturunannya pun semua sudah jelaskan margi beliau siapa. Dari mata waskita Ide sebagai Sulinggih, Ide benar-benar memahami sekali sosok dari keberadaan Ratu Kidul ini. Pernah nggak Ide itu juga napak di beberapa tempat yang diyakini di wilayah Bali itu adalah tempat daripada stana ataupun persinggahan daripada Ide Kanjeng Ratu Kidul? Segara Kidul di Bali. Di mana nih kalau boleh di daerah Gianyar. Segara Kidul nih di pantai Sabo. Sabo. Ya, wentan di pantai Sabo. Jadi pantai Sabo ini wentan kidul. Kan arah kidul, arah selatan. Jadinya kalau kita yakin di arah selatan pun pasti ada beliau. Simbol sebenarnya simbol-simbol Di pantai Sabo batingnya. Ya, karena di sana juga dicantumkan kan Segara Kidul. Bukan berarti di sana ada kidul. Tidak, tetapi kita meyakini bahwa beliau ada. Mungkin dari mata waskita atau ilmu metafisika pernah ada yang mengalami sesuatu tentang penglihatan mata batinnya tentang keberadaan beliau di Pantai Sabo nih Kang ya. Dan cerita dari masyarakat Rike. Juga di Guyangan Nusa Penida nih Kang. Ampura nih yang kalau Mas Hari Nusa Penida gini. Jadi saya dipuniki. Semua orang berhak seperti yang bilang melinggihan istanakan beliau. Nah, sekarang manut yakin apa tidaknya? Semakin di tempat susah beliau dibuatkan istana, semakin energi beliau pasti akan kuat. Karena kan apapun yang kita perbuat susah atau berat, cobaannya pastikan hasilnya yang baik. Gitu. Jadi yakinkanlah beliau semua dari dimanapun beliau kita buatkan istana, beliau ada di sana. Yang penting jangan kita positif untuk berdoa, minta keselamatan, meminta kerahyuan, merter dalam kehidupan ini. Berarti intinya ini adalah sebuah keyakinan ataupun kepercayaan dengan tidak membanding-bandingkan atau tidak yakin dengan keberadaan beliau. Intinya adalah sebuah keyakinan dan merasakan dengan firasat, feeling, mata batin dan juga secara energi metafisika kan kentengnya ide. Nggak, semoga tidak lagi banyak pertentangan di publik ataupun di media sosial terkait dengan keberadaan Dewa Baruna ataupun Ratu Kidul karena semua punya masa dan era. Kan seperti ini Kang ya. Masa dan eranya dan yang harus ditegaskan bahwa saya dipuniki sebenarnya. Kita niki kan tidak bisa berpikir hanya dalam satu sisi. Bagaimana kita bisa berpikir dari beberapa sisi gitu. Nah, saya sebenarnya masyarakat niki memahami Susunan niki. Susunan niki bukan dewa. Dewa dengan Batara niki berbeda sekali. Batara niki adalah seorang tingkatannya masih di Madia, belum di atas sekali. Makanya kan kita bisa pahami nih ke yang mana Hyang, Dewa, Betara, harus tahu kita pahami. Ada klasifikasinya hidang ya. Begitu pula dengan keberadaan Dewa Baruna dengan Ratu Kidul ini sendiri. Nah, seperti ini Kak pemirsa, semoga jawaban dari ide Mas dalam segara ini bisa bermanfaat dan dipakai seperti acuan agar tidak lagi terjadi polemik ataupun pertengkaran di sosial media terkait dengan keberadaan Dewa Baruna dan juga Kanjeng Ratu Kidul yang tentunya mempunyai garis besar atau tupoksi masing-masing di alam atau eranya masing-masing. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah serangkaian informasi melalui video-video yang saya buat pada kali ini. Saya selaku kreator video mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan perhatian Anda telah menyimak beragam video hasil kreasi saya. Akhir kata saya, Jero Tapakan Silobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.